Halo Sobat Mumin, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa kembali. Sorry banget, udah berapa ya, 3 hari absen ini karena kena wabah yang silih berganti, sakit istri, anak. Aduh, anyway itu sudah sekarang sudah cukup terkendali situasinya, jadi aku bisa ngonten lagi. Nah, aku mau update sedikit saja. Nah, lawan Roma ada berita gembira. Romelu Lukaku will be fit for Inter-Serie A clash with Roma, dan kemungkinan Hakan Calhanoglu juga ini menurut Sky Sport Italia. Bahkan kemungkinan besar Lukaku ini akan jadi starter karena di sini sih dibilangnya 100% fit. Nah, kemudian untuk Calhanoglu yang masih agak-agak diragukan. Jadi ini masih seperti apa ya, touch and go itu istilahnya tentatif. Kalau oh ya bisa, ya udah langsung main kayak gitu. Dan itu tadi soal Lukaku ini menarik sih karena selama ini kita sudah berkali-kali bahas ya bagaimana Inter merubah pola permainannya dengan berusaha main lebih cepat, lebih banyak direct football, umpan vertikal itu untuk Lukaku. Nah, selama ini Lukaku absen. Bisa dibilang skema ini gagal. Menurutku beranilah dibilang gagal karena hasilnya sudah kelihatan. Kita banyak kehilangan bola, kemudian walaupun masih ada ini yang lain ya, apa istilahnya sih, faktor lain yang terutama fisik sudah kita bahas juga. Tapi sekarang dengan skema yang dioptimalkan untuk Lukaku dan sekarang Lukaku bermain, mari kita lihat bagaimana ininya. Apakah akan berhasil? Yang agak membagongkan ini kayaknya semua sudah pada tahu ya, si Brozo cedera. Nah, berdasarkan pemeriksaan terakhir itu Brozo kemungkinan 3-4 minggu dia absen. Berarti itu 8 pertandingan. Kalau anggaplah kita cari worst case scenario-nya ya. Jadi skenario terburuk ya udah 1 bulan dia absen. Berarti sepanjang Oktober dia absen itu ada 8 pertandingan. Ini mau tidak mau Aslani mesti main. Nah, masalahnya adalah posisi Brozovic ini adalah sebagai gelandang bertahan. Hanya satu gelandang bertahan di Inter, di skema permainan Inter, dan apakah Inzaghi berani mengisi posisi itu di Aslani? Mestinya sih berani karena tidak ada pilihan lain. Kita sudah pernah lihat bagaimana Gagliardini bermain lebih jelek. Apalagi Gagliardini itu aslinya dia bukan gelandang bertahan, dia gelandang tengah. Jadi sekarang karena kita memerlukan gelandang bertahan, mestinya sih Aslani yang main. Atau bisa jadi Inzaghi merubah formasinya menjadi 3-4-1-2. Jadi kita akan menggunakan dua gelandang tengah atau mungkin 2 gelandang bertahan, tapi lebih ke 2 gelandang tengah sih. Entah itu Aslani dengan Barella atau Barella dengan Hakan Calhanoglu, atau Barella dengan Aslani. Di depannya itu si trequartistanya itu yang bisa memainkan posisi itu ada 3 pemain, Hakan, Mkhitaryan dan Korea. Nah, ini yang menarik. Kalau aku akan sangat surprise kalau misalnya Inzaghi benar-benar merubahnya menjadi 3-4-1-2, karena dengan 3-4-1-2 ini kita lebih leluasa milih pemain. Karena kalau anggaplah 3-5-2 kan, 2 gelandang tengah, 1 gelandang bertahan. Stok gelandang bertahan kita itu sekarang cuma ada Aslani kan. 8 pertandingan ya nggak mungkin juga Aslani digempur habis-habisan, bisa-bisa cedera lagi kan. Tapi kalau kita main 3-4-1-2, yang di tengah ini, 2 gelandang tengah ini bisa dirotasi antara Barella, Aslani, kemudian Hakan, ya Gagliardini juga kadang-kadang. Kemudian yang di depannya, trequartista itu bisa dirotasi antara Mkhitaryan, Korea, dan si Hakan Calhanoglu. Kalau di depan kan kita sudah sama-sama tahu ada Lukaku, Lautaro, kemudian Dzeko, kemudian siapa lagi satu? Korea juga kan. Jadi menurutku dengan 3-4-1-2 rotasinya itu lebih gampang dijalankan, dan aku dulu sudah pernah banget bikin video yang membahas 3-4-1-2 ini. Chance kita di 3-4-1-2 adalah karena kita secara vertikal ada 4 lini kan, karena ada satu antara lini tengah dan lini depan itu dihubungkan dengan trequartista. Kita bisa memainkan sepak bola yang lebih cepat, lebih banyak
main vertikal. Itu sih menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Tetap 352. Kalau kawan-kawan ada yang dari berapa hari minta, wah pakai 4 back, aku sudah tidak akan membahas karena sudah berkali-kali aku bahas kenapa pilihan 4 back itu agak riskan banget gitu loh. Jadi aku sih semoga kita ngelihat 3-4-1-2. Oke, kemudian itu dari formasi Inter. Nah, kemudian yang ingin kita ini kan kita bahas lagi adalah Aslani. Nah, Aslani kemarin kalau ada yang nonton Israel lawan Albania, ternyata Aslani itu dimainkan sebagai gelandang serang. Mereka pakai formasi 4-4-2, satu gelandang bertahan, kemudian tiga gelandang di depannya yang agak sejajar. Nah, Aslani dia mengisi posisi gelandang serang, dan di sini aku kebetulan nggak nonton ya siarannya, jadi aku cuma bisa lihat dari SofaScore. Dia mendapat rating yang cukup bagus, 7,0. Terbaik ketiga, yang paling bagus tuh Klaus Giasula, kemudian sayap kanannya si Amir Abrasi dapat nilai 7,1, dan ketiga Aslani dapat nilai 7,0. Nah, di sini kita lihat bahwa posisi utama Aslani memang betul gelandang bertahan, tapi dia bisa memainkan posisi selain gelandang bertahan. Kalau nggak salah di Empoli juga dia tidak selalu main sebagai DM atau gelandang bertahan. Ini lagi-lagi membuat jalan menuju 3-4-1-2 itu lebih mulus, karena kalau 3-5-2 aku kayaknya ngelihat coba dulu deh 3-4-1-2 kayak gitu. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Menurutku ini sangat menarik. Ngomong-ngomong, kita bahas ini Di Marco. Lagi-lagi Di Marco mainnya bagus di timnas Italia. Jadi bisa jadi kedepannya Di Marco ini akan naik pangkat dari super sub jadi starting line up yang benar-benar bagus, karena Di Marco punya speed yang lumayan, dia berani dribble kalau dibandingkan Gosens ya. Gosens kan tipe pemain yang menyerang ruang, yang punya off the ball movement yang sangat bagus, tapi Di Marco adalah tipe yang mempengaruhi permainan ketika dia pegang bola. Nah, kalau Di Marco di kiri dengan Dumfries di kanan ini akan lebih seimbang, karena kalau Dumfries di kanan, Gosens di kiri, kita sudah sama-sama lihat ini agak dua-duanya bukan tipe pemain yang bisa dribble, dan dua-duanya juga bukan tipe pemain yang cukup berani untuk duel one on one dengan pemain bertahan musuh. Itu masalahnya. Jadi gimana nih Gosens? Aku belum lihat gimana penampilan Gosens di timnas Jerman, tapi kayaknya terakhir dia nggak main sih. Barella juga masih so-so, permainannya belum bagus-bagus banget. Semoga sampai bulan Oktober, kan kita lawan Roma itu tanggal 1 kalau WIB kan jam 11, tapi kalau di Wita itu tanggal 2 jam 00.00. Semoga berapa ini sekarang tanggal 27. 3 hari lagi semoga ada suatu epiphany untuk Barella sehingga dia aku harus tampil lebih prima kayak gitulah. Aduh, aku nggak sabar sih menunggu Liga Italia, karena kalau timnas main aku nggak begitu tertarik, tapi kalau Inter main mau lawan klub Serie B juga aku pasti bela-belain begadang. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.